Sementara itu, pemirsa, sejumlah penerbangan rute dari dan menuju Timur Tengah di Bandara Soekarno-Hatta mengalami pembatalan pasca penutupan wilayah udara di kawasan Timur Tengah pada Sabtu 28 Februari 2026 kemarin. Kerumunan terjadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat di area Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta setelah sejumlah penerbangan dibatalkan. Penerbangan keberangkatan yang terdampak antara lain 3 penerbangan Etihad Airways tujuan Abu Dhabi, 2 penerbangan Qatar Airways tujuan Doha, Emirates tujuan Dubai, serta Garuda Indonesia tujuan Doha. Untuk penerbangan kedatangan, sejumlah rute dari Abu Dhabi dan Doha menuju Jakarta juga tercatat berstatus batal. Pihak maskapai menyampaikan penanganan dilakukan sesuai dengan prosedur termasuk penjadwalan ulang, penyediaan akomodasi bagi sebagian penumpang, serta refund bagi penumpang maskapai Garuda. Imbas eskalasi konflik di Timur Tengah, operasional sejumlah penerbangan internasional di Bandara Soekarno-Hatta mengalami gangguan. Penutupan wilayah udara di kawasan Teluk memaksa maskapai besar seperti Etihad, Qatar Airways, hingga Garuda Indonesia membatalkan jadwal keberangkatan maupun kedatangan. Untuk mengetahui situasi terkini di Terminal 3 Internasional, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV di Bandara Soekarno-Hatta, ada Safira. Selamat pagi Safira. Safira, bagaimana kondisi antrean penumpang dan apakah sudah ada kepastian mengenai penjadwalan ulang penerbangan? Baik, selamat pagi Andro dan juga pemirsa. Berdasarkan dari pantauan kami di Terminal 3 keberangkatan internasional Bandara Soekarno-Hatta, kondisinya saat ini cukup kondusif karena memang sejak tadi malam sekitar pukul 9 malam itu memang masyarakat ataupun calon penumpang yang menjadi korban ataupun yang penerbangannya dibatalkan itu sudah mendapatkan kompensasi dari para maskapai yang memang membatalkan jadwal penerbangannya. Dan memang dari berdasarkan data yang kami dapatkan itu kemarin sore sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ini berbagai maskapai membatalkan penerbangannya akibat dari adanya penutupan jalur udara di wilayah Timur Tengah. Dan berdasarkan dari informasi yang kami dapatkan ini juga adalah bentuk imbas dari konflik senjata yang mana melibatkan negara Amerika Serikat lalu juga Israel melawan negara Iran. Lalu sejauh ini sejumlah jadwal penerbangan itu memang sudah dibatalkan. Salah satunya adalah yang terdampak itu adalah Etihad Airways yang mana ini ada 3 jadwal penerbangan dari Indonesia menuju Abu Dhabi, lalu juga ada Emirates yang mana ini menuju Dubai, lalu juga ada Etihad yaitu tujuan Abu Dhabi, dan juga ada Garuda Indonesia ke tujuan Doha. Dan untuk penerbangan kedatangan sendiri ini ada dari Etihad Airways, ini dari rute Abu Dhabi menuju Jakarta, dan juga ada Qatar Airways rute dari Doha ke Jakarta yang tur juga dibatalkan. Dan salah satu maskapai yaitu Emirates itu memang semalam sudah sempat melakukan boarding. Para penumpang sudah memasuki ke area pesawat, tetapi memang dikabarkan last minute atau di detik-detik terakhir dikabarkan kalau penerbangannya ini di-cancel sehingga penumpang yang sudah berada di dalam pesawat ini terpaksa harus turun kembali dan mendapatkan beberapa kompensasi. Dan dari pihak maskapai ini memang juga sudah menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan memberikan kompensasi kepada penumpang yang terdampak sesuai dengan peraturan, termasuk juga dengan membantu proses pembatalan dokumen perjalanan di area imigrasi bagi penumpang yang sudah melakukan boarding. Dan juga sebagian penumpang dari maskapai Etihad, Emirates, dan juga dari Qatar itu sudah disediakan akomodasi hotel dari pihak maskapai. Dan untuk Garuda Indonesia sendiri ini sudah diberikan kompensasi refund ataupun pengembalian dana. Artinya memang dampak pembatalan ini tidak hanya berupa penundaan namun juga
berimplikasi pada penjadwalan ulang dan juga perjalanan penumpang itu harus diatur kembali. Dan Andro dan juga pemirsa, pembatalan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di negara lain itu juga banyak maskapai yang turut membatalkan perjalanan yang melewati ataupun menuju ke arah area Timur Tengah. Dan juga penangguhan rute ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump mengatakan bahwa adanya major combat operation atau operasi pertempuran besar yang melibatkan negara Amerika Serikat, Israel melawan Iran. Dan sebelumnya juga memang Israel telah meluncurkan serangan terhadap Iran termasuk di dalam sekitar ibu kota Iran yaitu di Teheran. Dan serangan tersebut terjadi setelah pihak dari Iran dan juga Israel itu berusaha melakukan negosiasi, maksud saya pihak Iran dan juga Amerika Serikat berusaha melakukan negosiasi sebanyak 3 kali terkait program nuklir Iran. Tetapi memang dari hasil negosiasi itu tidak membuahkan hasil sehingga per tanggal 28 Februari 2026 kemarin itu dari Israel meluncurkan serangan ke Iran kembali. Dan Iran juga membalas serangan tersebut dengan menargetkan beberapa wilayah di Qatar, Uni Emirat Arab, lalu juga di Arab Saudi, Bahrain, bahkan juga di Kuwait, yang mana ini ada beberapa pangkalan militer dari Amerika Serikat. Dan sementara itu masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ke Timur Tengah ini memang saat ini dihimbau untuk segera memantau perkembangan informasi melalui kanal resmi dari setiap maskapai. Dan saat ini kami belum menerima informasi kembali terkait dengan penjadwalan ulang dari maskapai-maskapai yang sudah membatalkan penerbangannya melihat dari situasi kondisi di Iran dan juga di daerah Timur Tengah yang hingga kini belum membaik. Kembali ke studio. Safira, berdasarkan informasi yang Anda terima di lapangan, apakah ada penumpang transit yang ikut terjebak dan juga membutuhkan penanganan khusus? Baik Andro, untuk penumpang transit di Bandara Terminal 3 khususnya di Bandara Soekarno-Hatta ini saat ini memang belum ada karena memang ini masyarakat mayoritas penumpang yang baru akan melakukan perjalanan ke daerah Timur Tengah. Begitu Andro. Baik Safira, apakah semua terminal ini merasakan dampaknya, apakah hanya wilayah atau juga untuk keberangkatan di Timur Tengah saja? Baik Andro, untuk dampak yang dirasakan dari para maskapai ini hanya untuk ke daerah Timur Tengah saja atau wilayah Timur Tengah. Untuk ke wilayah Asia bagian lainnya seperti Jepang, Korea maupun ke wilayah Australia ini memang hingga kini tidak ada dampak yang ditimbulkan sehingga memang saat ini jadwal penerbangan masih terus berlangsung normal. Seperti yang ada di belakang saya ini memang banyak sekali masyarakat yang masih hendak bepergian ke luar negeri tanpa halangan apapun karena memang negara yang mereka tuju itu tidak melewati daerah yang sedang konflik atau di daerah Timur Tengah. Begitu Andro. Baik, terima kasih Safira melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.